Ini bikin baru lagi, Dim? Iya bang. Oh, yang Kak Rehan sama Mbak Mila udah dikabari lagi? Belum, ini masih tadi udah dibilang sih, udah izin juga kita mau masuk lagi. Silakan masuk lagi dulu. Oh. Cek apa suara saya terdengar lebih jelas? Suaranya terdengar, tapi ini kok tampilannya kok cuma 2 gambar ya? Ini saya coba Ya. buka di laptop, tampil 3 sih udah. Kayaknya Saya di harus pakai 2 handphone device. cuman 2 sih. Cuman Cuma saya 2 ya? sama Mas Dimas doang. Di Iya, Mas mana nih? makanya heran kok ada Siapa? suara. Jadi pas Karehan masuk juga nggak kelihatan. Jadi yang bagian atas hitam, cuman yang bawah doang. Iya Mas Rehan ini belum masuk memang. Kalau ini lihat Oh gitu. dari pengunjung katanya udah tampil 3. Nah ini udah tampil 3 nih. Di saya sudah Ini tampil 4. Cuman eh yang Kak Rehan kayaknya masih pakai, nah udah pakai depan. ini di HP saya kok tampilannya cuma 2 ya? Tapi tapi kalau nengok di handphone satu lagi, saya lihat live streaming, di sini tampilannya sudah 4 gitu. Iya, ya. Kayaknya ada masalah di Instagramnya. Oke lah, nggak apa-apa. Saya pakai 2 tampilan aja nggak apa-apa. Di sini tampilannya itu cuma 2, saya dengan Mbak Mila gitu, yang terlihat. Tapi di HP saya satu lagi, ketika saya live streaming itu sudah 4 ya. Oke, kita masih nunggu narasumber kita, Mas Rehan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan agak susah masuk ke login ke akun komunitas AAJ, mungkin nggak apa kita pakai akun pribadi aja. Karena waktunya sudah masuk ya, sudah cukup. Karehan keluar lagi kayaknya. Keluar lagi ya. Tunggu ya sebentar ya. Raihan ya. Ini sudah masuk ya. Suara saya terdengar? Oh, iya, suaranya sudah terdengar, walaupun sedikit kecil suaranya, Mas. Oke, baik. Sebentar. Ya mungkin bisa kita mulai saja. Baik, kepada seluruh followers yang hadir pada live streaming pada hari ini kita adakan kegiatan Q&A ya, Q&A yang ke-18. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan-pertanyaan seputar astronomi sesuai dengan tema kita juga mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Ya, nanti kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya yang berkaitan dengan astronomi khususnya. Oke, kalau gitu saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan saya Dimas Praslistyo, tim OIF Musuh pada menjadi moderator pada Q&A pada hari ini ya, Q&A yang 18, dan kita hadirkan ketiga narasumber ya. Narasumber kita pada hari ini dari HAJ, Himpunan Astro, saya lupa panjangannya, Himpunan Astronomi Jakarta ya. Amatir. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, ya baik, mohon maaf ya. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta ya. Jadi kita biasanya Q&A yang sebelumnya juga kita hadirkan beberapa narasumber dari komunitas-komunitas luar, dari observatorium luar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin untuk pertanyaan pembuka nih, ya kita harus kenalkan dulu nama-nama dari masing-masing narasumber kita. Mungkin saya tadi sudah perkenalkan diri, nama saya Dimas Prasetyo dari tim OIF Unsu. Di bagian tim Planetario mungkin dari mbaknya dulu untuk perkenalkan nama dan juga jabatan atau jabatan sebelumnya di komunitas seperti itu. Baik, langsung saja. Ya. Dari Mbak, silakan perkenalkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Mila. Saya ya dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Saat ini sedang jabatannya pengurus sih, gitu. Pengurus sudah tahun ke berapa ya jadi pengurus saya dari tahun 2017 lebih tepatnya. Tapi join di HJ dari 2010 seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah sesepuh lah kita bilang ya. Enggak sih, masih sepuhan karehan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Mila. Mungkin dari Mas Rehan mungkin bisa perkenalkan diri dulu Mas, dari nama, setelahnya itu jabatannya itu di komunitas. Baik, langsung saja Mas ya. Terima kasih, nama saya Muhammad Raihan, di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Saya bergabung sejak 2000. Raihan suaranya kecil banget ya, iya nggak sih? Iya, masih Kayaknya suaranya perlu kecil. didekatin Sudah jelas? mikrofonnya. Nah, ya lebih baik. Oke, ya. Terima kasih, sama saya Muhammad Raihan. Saya dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, bergabung sejak 2005, kemudian menjadi pengurus tahun 2006, dan saat ini sedang menjabat pada bagian Litbang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehan sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin dari Mas Dimas Firdaus untuk perkenalkan selanjutnya. Silakan Mas Dimas. Ya, mungkin udah kenal juga. Nama saya Muhammad Dimas Firdaus dari tim OIF Umsu di bagian tim peneliti, bergabung sejak 2022. Jadi masih anak baru di OIF. Ya, baik. Terima kasih. Di bagian tim peneliti ya, Mas ya? Ya. Ya, oke. Baik, kita masuk pertanyaannya saja, langsung saja. Ya, ini ada pertanyaan yang sudah saya rangkum. Ya, ini berkaitan dengan profil komunitas ya masing-masing. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijawab langsung. Mungkin dari Mbak atau dari Masnya dulu, Mas Rehan dulu atau Mbak Milanya dulu? Bebas. Oh, oke. Oleh dispersa. Bagaimana Mbak Mila? Mungkin langsung aja nanti bisa dijawab pertanyaannya. Apa tuh? Di sini tampilannya cuma saya sama Mas Dimas Firdaus aja sih yang saya lihat. Iya, di sini juga sama, masih sama. Iya. Jadi kalau kenapa? Karena di tampilan di lain, tempat lain itu 4 tampilannya. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut aja gitu. Iya, jadi kalau ada pertanyaannya mohon dibacakan aja ya. Ya. Soalnya saya nggak bisa ngomong apa-apa juga. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama mungkin pernah saya dari Tengku Aprilianti ya, @Tengku Aprilianti. Pertanyaan pertama tuh berkaitan dengan profil. Pernah saya baca kalau HAJ itu didirikan pada tahun 84-an gitu ya. Wah, sudah lama juga ya. Bagaimana sih sejarah terbentuknya? Mungkin dari Mbak Milanya tahu nggak bagaimana sejarah terbentuknya dari HAJ itu sendiri gitu? Iya. Iya benar, memang HAJ jadi komunitas astronomi yang
paling sepuh ya di Indonesia mungkin gitu. Jadi dari tahun 1986 tanggal 21 April lebih tepatnya. Wah. 1984, sorry, 1984. Seperti itu. Kalau dengar-dengar dari ceritanya sih sebenarnya memang HAJ itu lahirnya itu di planetarium ya. Jadi komunitas yang dibangun dari orang-orang yang memang ketika itu antusias dengan astronomi, lalu mereka datang ke Planetarium Jakarta. Nah, di sana kan ada perpustakaan, jadi sering mengadakan pertemuan-pertemuan gitu setelah selesai menonton pertunjukan planetarium. Lalu mereka berkumpul berdiskusi lebih lanjut tentang astronomi di lobi, di perpustakaan. Nah, kemudian ketika itu kalau dengar ceritanya mungkin nanti bisa dilengkapi lah dari Karehan ya, yang lebih sepuh. Jadi ada peristiwa melintasnya komet Halley ya di tahun 84 itu, kemudian komunitas itu, jadi orang-orang yang berkelompok itu mengadakan pengamatan secara umum dan sekaligus mendirikan eh, peresmian komunitas Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Seperti itu sih. Oke, baik, Mas. Mungkin kalau Mas mau tambahin lagi, mungkin bisa ditambahkan aja langsung, Mas Rehan. Ya, ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Tapi yang jelas bahwa berdirinya Himpunan Astronomi Amati Jakarta itu merupakan sebuah keniscayaan dari berdirinya sebuah observatorium, sebuah planetarium ya. Jadi planetarium berdiri pasti akan ada penggemarnya dan penggemarnya juga pasti nggak akan cukup hanya menonton pertunjukan sehingga pada akhirnya terbentuklah sebuah klub atau komunitas. Kalau di Medan ada planetarium juga mungkin nggak akan lama juga nanti akan muncul juga atau mungkin yang ada juga bakal bergabung di planetarium seperti itu. Oke, baik, Mas. Ya, terima kasih. Untuk masuk pertanyaan yang kedua, Min mau tanya nih dari makhluk kosmik. Nah, makhluk saya sendiri tanya. Jadi saya ada sempat nanya juga di kolom komentar. Min mau tanya nih dari HAJ, bagaimana struktur dan tata kelola manajemen dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta? Itu bagaimana? Mungkin bisa langsung aja dari Mas Rehan, ya bergantian. Ya, struktur dan tata kelola ya. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta itu adalah komunitas yang sangat fluid ya, sangat sangat fluid. Artinya memang sangat cair. Artinya memang sejak terbentuknya struktur dan tata kelola itu sangat bergantung pada jumlah pengurusnya gitu ya, atau jumlah orang yang aktif di dalamnya. Ada suatu waktu di mana yang aktif itu banyak sehingga banyak divisinya, ada ketua, ada sekretaris, ya yang normal yang wajar-wajar komunitas lah ya, wajar-wajar struktur tata kelola. Tapi Yeah. ada waktunya juga di mana HJ hanya berempat orang waktu itu ya, tahun awal tahun 2000-an, sehingga segala macam sesuatunya itu diurus oleh empat orang itu. Ya jadi ketuanya juga, ya wakilnya juga, kemudian juga bendaharanya juga. Jadi mereka saling bahu-membahu, empat orang itu untuk membangkitkan kembali HJ yang sempat vakum di pertengahan tahun 90-an. Namun memang sejak awal 2000 haji itu sudah semakin banyak, peminatnya juga semakin tinggi, pengurus juga sudah semakin banyak sehingga sampai saat ini kita masih memiliki struktur kepengurusan yang cukup stabil dan juga ya cenderung berkembang ya. Jadi memang kita akan menyesuaikan. Tentu saja ada ketua, pertama penasehat ya, ada penasehat, kemudian juga ada pembina tentu saja, lalu ada ketua, ada wakil ketua dulu ada, tapi sekarang mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian yang terpenting adalah ada divisi-divisi kegiatan. Kegiatan apa yang kita adakan secara rutin itu biasanya kita berikan satu penanggung jawab khusus. Kemudian tentu saja ada humas seperti biasanya. Kemudian juga karena sekarang era digital ya, makanya biasanya kita juga punya tim digital atau tim kreatif untuk publikasi, untuk admin media sosial dan lain sebagainya, termasuk website. Meskipun website HJ sampai sekarang masih belum diupdate ya, tapi karena memang kita fokus di media sosial. Selebihnya ya tadi mengikuti apa kegiatannya. Kalau ada start party berarti ada penanggung jawab start party, pertemuan rutin berarti ada penanggung jawab pertemuan rutin. Kemudian workshop juga ada penanggung jawab workshop dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Mila bisa menambahkan. Iya. Iya. Mungkin Iya, kalau misalnya kurang, gimana? kalau misalnya ada yang kurang mungkin langsung aja Mbak Mila. Iya. Iya sih, kurang lebihnya seperti itu. Memang
Dari saya join kan 2017 ya sampai sekarang 2024 memang struktur kepengurusannya tentunya sangat dinamis seperti itu. Apalagi dulu waktu zamannya COVID ya, gitu kan kita nggak mengadakan star party, nggak ada pertemuan rutin yang secara eh, offline gitu. Jadi ya kepengurusannya ya kita melihat kegiatan apa aja yang mau kita laksanakan, kemudian kita kebutuhannya seperti apa dan seberapa banyak SDM yang mau mengurusi komunitas ini gitu. Karena kita komunitas hobi, jadi memang tidak bisa benar-benar menuntut orang untuk eh, selalu into di situ gitu kan, gitu. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, Oke, saya sedikit biar tambahkan bahwa supaya karena ini ya, karena ini iya pertanyaan Mas yang sangat Mahfud. sangat sering diajukan kepada HAJ, saya hanya ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua bahwa dalam membentuk sebuah klub astronomi tidak perlu memulai dengan orang yang banyak. Silakan mulai dari diri sendiri. Kalau perlu jadi ketua ya ketua, kalau perlu bawa teleskop sendiri, silakan cari orang yang memang sejalan atau sehobi dengan Anda. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang penting mulai dari sekarang dan mulai dari hal yang kecil. Karena HAJ pun juga dulu seperti itu. Lama-kelamaan nanti akan berkembang dan sambil berjalan, klub itu akan semakin berkembang dan akan semakin lengkap. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang merasa sendirian di kotanya belum punya klub astronomi, silakan mulai dari diri sendiri. Sekarang udah ada media sosial, sangat mudah sekali untuk membuat kegiatan yang dipublikasikan secara luas, diviralkan dan lain sebagainya. Itu akan sangat baik ya. Ya, daripada harus menunggu banyak orang untuk bisa memulai. Itu saja sih tambahan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan sudah menambahkan. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini biar balance. Jadi pertanyaan ini saya lemparkan juga ke narasumber kita dari OIPUMSU. Mungkin dialihkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sebelumnya ada 2 pertanyaan tadi. Eh, Bagaimana sejarahnya terbentuk dari OIPUMSU? Untuk Mas Dimas langsung aja. Oke, mungkin ini pengetahuan saya saja. Maaf. Untuk OIF UMSU ini pertama diinisiasi itu tahun 2014 ya, kalau tidak salah, pertama diinisiasi 2014. Namun memang pada saat itu bangunan belum ada. Sementara untuk bangunan sendiri secara fisik sudah terbentuk itu di tahun 2017 di Gedung Pascasarjana lantai 7 UMSU di Jalan Denai. Di situ sampai sekarang sudah banyak berganti kepengurusan dan mungkin achievement terbesar yang didapat oleh OIF UMSU per tahun lalu 2023 itu sudah dibentuk program studi ilmu falak. Jadi jika selama ini yang pengurus dari OIF UMSU ini beragam latar belakangnya dan sebagainya, diharapkan dengan adanya program studi ilmu falak ini nanti jadi calon-calon pengurus di OIF UMSU gitu. Jadi Iya, kalau tapi kalau untuk ketuanya dari 2014 tetap Pak Dr. Arwin sampai dengan sekarang. Kalau untuk struktur dan tata kelolanya itu bagaimana tuh Mas? Kalau untuk struktur dan tata kelola mungkin sama seperti organisasi-organisasi yang lain, ada kepala, ada sekretaris, lalu di bawahnya ada 2 divisi, yaitu divisi planetarium dan divisi peneliti, tim penelitian, tim planetarium. Jadi mungkin tidak seperti POJ yang memiliki planetarium layar kubah gitu ya, layar dom seperti mungkin di POJ atau mungkin di Musolatorium Ilmah Noong atau di Semarang. Di UMSU saat ini di OIF khususnya masih menggunakan planetarium layar datar. Tapi walaupun demikian, pengunjung alhamdulillah di setiap pekannya cukup ramai, 2 kali kunjungan dalam sehari. Selain itu ada tim peneliti yang meneliti beberapa objek benda langit seperti mungkin hilal, lalu ada pengamatan bulan, matahari, kemarin ada juga DSO dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Min, gimana dari tahun Mara, Min, gimana caranya supaya bisa jadi pengurus HAJ? Itu dari Mbak Mila dulu, gimana sih bisa jadi pengurus di HAJ seperti itu? Ada tahap-tahapannya nggak gitu? Tahapan. Ya tentunya dari anggota dulu mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau di HAJ itu
ada memang peserta atau pengunjung umum yang biasa ikut kegiatan kita yang kita buka secara umum. Jadi seperti pertemuan rutin, start party umum, workshop yang untuk umum, gitu tuh siapa aja boleh ikut. Nah, nanti kita biasanya dalam setahun ada 2 kali perekrutan anggota untuk menjadi anggota HAJ. Nah, itu memang ada syarat-syaratnya terlebih dahulu gitu. Kalau kita dulu sempat menerapkan syaratnya itu minimal ikut 6 kali pertemuan rutin, kemudian ikut start party umum seperti itu karena kita ingin yang menjadi anggota HAJ itu tahu basic-basic menjadi astronom amatir gitu. Jangan sampai iya anggota astronom anggota HAJ gitu kan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta tapi ngerangkai teleskop aja nggak bisa gitu atau pengetahuan dasar tentang langit aja gitu masih minim gitu kan. Jadi kita kita memberikan standar seperti itu. Jadi setidaknya dasar-dasar dari menjadi astronom amatir tuh untuk menjadi anggota tuh mereka sudah tahu seperti itu. Nanti dari anggota itu nah beberapa tahun belakangan kebanyakan yang jadi anggota tuh ya udah hanya benar-benar memenuhi syarat itu aja gitu. Jadi oke 6 kali pertemuan rutin, lalu 1 kali start party umum. Tapi setelah dia sudah menjadi anggota, lambat laun eh, hilang gitu dari peradaban. Nah makanya semenjak saat ini kita juga menerapkan jadi ada step yang namanya calon anggota gitu. Jadi yang tadi secara kegiatan dia sudah ikut, lalu kemudian kita lihat dulu gimana dia antusiasmenya selama 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan baru kita tetapkan dia sebagai anggota. Itu karena kita ya mengharapkan yang mau jadi anggota tuh ya benar-benar memang serius gitu berada di komunitas ini. Lalu kemudian untuk menjadi pengurusnya ya kita lihat dulu sih bagaimana dia kontribusinya selama menjadi anggota seperti itu. Kita biasanya juga ketika perekrutan anggota kita lihat dia punya skill apa nih selain dia tertarik sama astronomi, misalkan dia punya skill jago desain gitu. Mungkin nanti bisa kita arahkan untuk membantu HJ di bagian desain atau bisa jago untuk live streaming, jago nulis atau jago astrofotografi seperti itu. Jadi dari awal dia masuk anggota memang sudah kita lihat mereka punya skill-skill apa yang kira-kira bisa untuk membantu kegiatan HAJ gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Nur Ilham. Ini biar supaya tidak memperpanjang waktu, takutnya tidak cukup waktunya. Kita langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ya, ini dari Nur Ilham XP. Mau nanya ke apa saja kegiatan HAJ dan peran HAJ dalam peningkatan literasi astronomi masyarakat, khususnya di Jakarta. Mungkin dari Mas Rehan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, yang jelas adalah bahwa kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis publik ya. Artinya memang ada banyak kegiatan yang orang bisa langsung hadir dan bergabung, tidak perlu harus menjadi anggota. Dan itu menjadi kegiatan utama kita dalam mempromosikan dan mempopularisasikan astronomi. Ada pertemuan rutin di mingguan HAJ. Kita selama 2 minggu sekali kita bertemu di ruang kelas ya atau di tempat yang memang kita jadikan sebagai base camp. Lalu kita bertemu dan juga kita akan menyediakan satu narasumber dan kita mendiskusikan tema tertentu yang memang menarik oleh publik. Dan di sana orang bisa tinggal mendaftar, datang, lalu ikut kegiatan, dan setelah itu mungkin ketika dia sudah beberapa kali ikut secara rutin, kita akan tawarkan untuk keanggotaan. Kemudian juga ada juga Star Party ya, tentu saja sebagai klub astronomi kita juga mengadakan kegiatan pengamatan bintang yang biasanya kita lakukan setahun itu 4 kali atau 3 bulan sekali, yang lokasinya variatif. Kalau memang yang umum biasanya kita cari lokasi yang masih memang mudah diakses oleh kendaraan umum sehingga masyarakat berbagai lapis itu dapat bergabung dengan kegiatan tersebut. Tidak perlu menjadi anggota, mereka bisa langsung mendaftar. Tapi ada juga yang tentu saja khusus anggota, jadi agar mereka tertarik untuk menjadi anggota, mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang khusus anggota. Kegiatan lainnya seperti misalkan workshop astronomi itu biasanya kita lakukan, ada juga yang publik, ada juga yang memang khusus anggota. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pameran juga merupakan bagian dari kegiatan mempopulerkan astronomi pada event-event tertentu, misalnya pameran pendidikan, kemudian juga
pameran kebudayaan dan lain sebagainya, kita hadir untuk mempromosikan tentang klub astronomi dan astronomi secara umum. Sisanya seperti semacam webinar-webinar juga kita juga lakukan ketika pandemi kemarin, tapi mostly kebanyakan kegiatan kita itu bersifat tatap muka langsung sehingga kita bisa merasakan berkegiatan secara langsung, mengenal secara personal dan juga berkegiatan in situ di lokasi seperti itu. Secara umum itu kurang lebih kegiatan-kegiatan HJ, ada banyak yang publik, ada juga yang banyak untuk khusus anggota. Oke, baik Mas Rehan. Oke, saya juga ada pertanyaan juga nih terkait dengan HAJ. HAJ ini lokasinya apa hanya di Jakarta aja atau ada di lokasi-lokasi lain gitu? Misalnya kayak di Bandung atau di Medan atau di Kalimantan atau di kota-kota lainnya gitu? Mungkin dari langsung aja Mas Rehan kita menjawab pertanyaan, menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi. Gitu. Ya, sesuai namanya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, maka kita mengcover wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tapi biar bagaimanapun, terkadang ada juga anggota HJ yang ketika dia lulus SMA dia harus kuliah dan di luar kota, sehingga ya dia masih tetap sebagai anggota, kadang juga masih tetap sebagai pengurus, namun dia harus berdomisili di kota tersebut. Tapi hal yang semacam itu tidak kita sebut sebagai HAJ yang ada di Yogyakarta atau HAJ yang ada di Surabaya, cabang Surabaya atau cabang, tidak seperti itu. Justru kami ingin HAJ kita buat dalam skala nasional sesungguhnya, meskipun kita berkegiatan secara lokal. Tapi kami sangat ingin mendorong untuk kota-kota lainnya untuk juga memiliki klub astronomi seperti HAJ. Jadi justru kami menghindari eksklusivitas di mana kalau ada anggota HAJ yang keluar kota, kita harus anggap itu sebagai orang HAJ cabang mana gitu, tidak ya. Tapi justru kita mengencourage orang, mendorong orang dimanapun, misalnya contohnya misalkan kita ada alumni sudah fosil ya, kita sebutnya kalau alumni itu fosil, yang tinggalnya di Surabaya, lalu dia membuat klub astronomi Surabaya di sana. Nah tuh kata Mas Andre juga ada pengurus yang lagi studi di Belanda yang nggak jadi himpunan astronomi amatir Belanda. Gitu. Jadi kita mendorong mereka untuk membuat klub astronomi di kota masing-masing, menjadi pionir di kota yang memang belum ada klub astronominya. Di Mas Yudi di UAD juga, beliau juga fosil HJ dan dia akhirnya membuat menjadi direktur observatorium di UAD dan membentuk Andromeda di sana. Jadi justru dengan begitu kita bisa mengembangkan astronomi secara masif, tidak lagi tersentral oleh kota Jakarta, tapi juga membangun cabang-cabang yang ada maksudnya cabang adalah klub astronomi kota lain, sehingga setiap kota di Indonesia kita harapkan ada klub astronomi seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ini langsung ditanggapi oleh followers kita, Nanda Dae ya. Ada pengurus yang lagi studi di Belanda. Gimana? Ya, Ananda E-nya 3 ya. Oke. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan untuk terkait dengan profil OIFUMSU dari Detriani 14 ya. Kegiatan publik apa saja yang biasa dilakukan OIFUMSU untuk meningkatkan atau mengenalkan astronomi kepada masyarakat? Mungkin dari Mas Dimas, mungkin langsung aja dijawab pertanyaan tersebut. Baik. Oke. Untuk kegiatan mungkin tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh HAJ ya. Dan mungkin bedanya kami dalam ruang lingkup kampus, jadi mungkin ada beberapa aturan dan birokrasi yang perlu dilalui. Seperti misalnya ada kunjungan ke planetarium, tadi yang layar datar. Selain itu juga ada kunjungan ke ruang instrumen, jadi dikenalkan dengan instrumen-instrumen yang kami miliki, teleskop, binokuler, kamera, dan sebagainya. Serta juga si pengunjung diajak untuk mengamati benda langit secara langsung dengan teleskop tersedia. Cuma untuk sampai saat ini belum ada kunjungan malam, jadi mostly pengamatan yang dilakukan adalah ke matahari dan bulan di siang hari. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan publik di luar dari kompleks UMSU. Biasanya kami sebut dengan OIF Camp and Observe. Itu kami lakukan 2 bulan sekali. Terakhir kemarin kami lakukan di daerah Langkat. Itu kami membawa ke tempat camping terbuka
Jadi siapa saja yang berminat untuk ikut silahkan hadir langsung ke lokasi. Di sana kami bawa layar dengan proyektor untuk pemberian materi, lalu ada pengamatan bersama dengan teleskop, ada games dan lain sebagainya. Mungkin mirip dengan Star Party yang dilakukan oleh HAJ. Gitu. Nah, hanya saja mungkin karena tempatnya cukup agak jauh dan juga mungkin antusiasme masyarakat Medan belum setinggi antusiasme masyarakat Jakarta. Jadi terkadang peserta yang hadir masih belum pernah sampai lebih dari 70 gitu. 50 itu paling banyak yang bisa dikumpulkan. Mungkin itu juga jadi PR untuk kami berikutnya terkait untuk encourage masyarakat agar lebih bisa aktif lagi untuk kegiatan-kegiatan publik di OIF UMSU. Selain itu juga untuk kegiatan publik seperti Inom, lalu juga ada Asteroid Day, ada Astronomy Day, itu pun bisa kami lakukan juga di tempat-tempat umum di Kota Medan. Oke. Baik, terima kasih Bang Mas Dimas Daus. Kita masuki pertanyaan selanjutnya, itu ini pertanyaan inti dari tema kita pada hari ini. Jadi dari Kiowo Girl, ya, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa menarik minat dan antusias masyarakat kira-kira Mbak? Ini ada dua pertanyaan yang mirip, jadi kita jadikan satu jawaban saja. Satu lagi itu dari Zafrek, ya, Zafrek. Mas, Mbak mau nanya, kira-kira daya tarik apa dari astronomi yang bisa menarik masyarakat? Adanya planetarium itu bisa bikin masyarakat penasaran dan tertarik nggak sih? Terus juga kira-kira ada nggak ya langkah yang bisa bikin planetarium di Jakarta bisa buka lagi? Mungkin dari Mbak Mila bisa dijawab pertanyaan tersebut. Iya, dari yang pertama ya, menarik antusias masyarakat gitu. Mungkin kita bisa mulai memang dari topik-topik yang lagi in gitu ya, yang lagi viral gitu. Misalkan ada topik tentang sesuatu, terus kita bahas dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Karena kan kebanyakan memang masyarakat tuh sering kejebak clickbait gitu. Jadi dari pembahasan-pembahasan yang seperti itu tuh bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk bisa ikut kegiatan kita. Terus kemudian ya kita kemaslah kegiatan kita tuh dengan sesuatu yang fun gitu. Jadi nggak kaku gitu. Dan kalau di Jakarta biasanya memang kalau ada pengamatan gitu tuh banyak antusiasnya gitu karena mereka memang berharap tuh bisa melihat benda langit menggunakan teleskop tuh gimana sih gitu tampilannya. Jadi selama ini yang kita perhatikan tuh banyak orang tertarik dengan topik-topik yang lagi rame dibahas, kemudian itu adanya pengamatan gitu karena kan kalau di Indonesia masih jarang ya orang yang punya teleskop kan. Jadi kalau kita kasih tahu kalau di sini nanti di kegiatan kita ada pengamatan gitu, banyak yang antusias. Mau itu siang hari pengamatan matahari ataupun malam hari gitu. Jadi mungkin tadi kalau di OIF belum sempet ya bisa mengadakan pengamatan malam ya. Gitu. Kalau pengamatan malam yang untuk umum, kalau di Jakarta bahkan sampai malam hari pun gitu kita khususnya di planetarium sih waktu itu mengadakan kegiatan untuk pengamatan gerhana bahkan sampai pagi pun tuh masih banyak gitu yang antusias karena ya itu mungkin pengalaman baru untuk melihat benda langit menggunakan teleskop itu sangat menarik seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa? Adanya planetarium itu bisa bikin masyarakat penasaran nggak sih dan tertarik tadi udah ya. Terus selanjutnya itu terus juga ya? Iya, ada planetarium Jakarta dibuka lagi nggak gitu. Iya, ini gimana ya jawabnya ya. Jadi memang masih ada beberapa kendala terkait pengelolaan planetarium Planetarium Jakarta selesai masa revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tapi sebenarnya meskipun gedungnya, jadi gedung fisiknya Planetarium Jakarta itu memang tutup, tapi sebenarnya kegiatan-kegiatannya pun itu masih selalu berjalan gitu ya. Jadi kita
kegiatan yang non pertunjukan pertunjukan teater bintang dengan planetarium yang di dalam gedung itu memang tidak bisa, tapi yang selain itu kan masih bisa kita gunakan, masih bisa kita selenggarakan gitu ya, seperti kayak pengamatan umum, kemudian pameran, workshop dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillahnya juga Planetarium Jakarta kan sekarang masih berada di bawah Dinas Kebudayaan ya, UPPK Jatim. Itu kami juga memiliki 2 planetarium mini. Jadi planetarium yang terbuat dari tenda yang berbentuk kubah gitu, seperti rumah iglo. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan sambil menunggu gedung Planetarium Jakartanya bisa beroperasi kembali. Dan di situ juga peran HAJ sangat tinggi gitu ya. Jadi eh, kegiatan-kegiatan planetarium itu ya sebenarnya mesin penggeraknya tuh juga dari teman-teman HAJ gitu. Karena kan yang punya masa, yang bisa yang dekat dengan masyarakat gitu. Itu kan teman-teman dari HAJ ya, dari mulai siswa sampai yang bekerja sekalipun gitu. Jadi kita selalu bekerja sama dengan HAJ mengadakan kegiatan bareng. Ya, baik. Kalau tadi dia. Oke, selanjutnya mungkin dari I Can Dare You 12. Min, ilmu astronomi itu untuk apa aja ya jika diterapkan ke masyarakat? Apa yang mereka dapatkan selain bertambahnya ilmu pengetahuan? Ini dari tadi yang sudah menjelaskan lebih banyak mungkin dari HAJ, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Mungkin untuk tim IPUMSU, Mas Dimas Firdaus bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin langsung aja, Mas. Oke, manfaat ilmu astronomi untuk masyarakat selain menambah ilmu ya. Yes. Sebenarnya banyak penemuan-penemuan di bidang astronomi yang secara tidak langsung itu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh mungkin kamera lah misalnya. Kita ketahui bahwa pengembangan kamera itu paling pesat ya di dunia astronomi. Begitu pula dengan pengembangan optiknya. Sekarang udah ada optik aktif lah, udah ada dengan ukuran lensa, ukuran cermin yang luar biasa besar, serta untuk ukuran sensor kamera. Kalau misalnya kita tahu mungkin kamera-kamera komersil gitu, consumer, paling ukurannya 4/3 atau mungkin full frame, APS-C, sementara di dunia astronomi lebih beragam lagi gitu, jenis-jenis sensor kamera, lalu juga bit depth dan lain sebagainya. Selain itu, kalau misalnya kita memang aktif di luar, astronomi jelas akan sangat terpakai dalam navigasi. Mungkin kita kenal lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut gitu tuh karena orang-orang dulu mengenal konstelasi bintang untuk menentukan arah. Bahkan dalam Al-Quran juga kan disebutkan bahwa bintang-bintang itu dijadikan sebagai penghias langit dan juga penunjuk arah dan waktu gitu. Mungkin itulah sedikit manfaat dari ilmu astronomi di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Kak Rehan atau Mbak Mila ada tambahan? Iya, sedikit menambahkan sih kalau dari sesuai dengan visinya HJ ya. HJ tuh punya visi itu bersama HJ kita tumbuhkan masyarakat yang sadar sains, sadar iptek dan sains gitu. Sebenarnya di sini lebih ke bagaimana masyarakat tuh bisa memiliki pola pikir sesuai dengan sains gitu. Jadi masyarakat yang kritis, lalu masyarakat yang bisa menganalisis sesuatu tuh dengan kaidah-kaidah yang benar seperti itu. Sehingga nanti jadi dari pola pikir sains kan kita bisa menelaah sesuatu apapun itu ya. Apapun itu yang ada di kehidupan ini tuh dengan kritis gitu. Jadi kita tidak harus yang ikut HJ itu nanti harus terjun di dunia keastronomian gitu. Enggak juga gitu. Banyak banget teman-teman HJ karena kita emang himpunan astronomi amatir ya. Jadi justru latar belakangnya tuh apapun dari kesehatan, bahkan dari ilmu sosial juga banyak gitu. Tapi mereka orang-orang yang kita harapkan tuh bisa berpikir secara sains sehingga bisa bisa membuat informasi yang ada di sekeliling kita tuh bisa berjalan dengan baik gitu, berjalan dengan benar. Itu sih, jadi lebih ke pola pikir. Jadi Mas Rian ada tambahan lagi?
Ya, sudah banyak sih sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan yang normatif-normatif ya. Jadi kalau saya sih nambahinnya yang simpel-simpel aja ya. Karena kalau tadi sudah dijawab tentang seharusnya astronomi seperti apa, tapi saya simpel saja kalau kita tahu astronomi kita nggak norak gitu. Ya. Kalau ada fenomena astronomis kita nggak norak bilang bahwa itu adalah fenomena yang supranatural atau tidak bisa dijelaskan oleh akal, hal-hal semacam itu yang sesungguhnya itu sudah tidak dipakai kalau di negara maju gitu. Jadi ya tadi pola pikir saintifik. Kalau kita sudah punya pola pikir saintifik, kita akan mengamati segala sesuatunya berdasarkan kaidah saintifik. Kalau ada sesuatu yang belum bisa kita pahami itu apa, setidaknya kita mulai dengan scientific mind ya, bukan supranatural mind. Dengan begitu kita bisa akan memandu memandu jalan hidup kita kepada hal-hal yang juga saintifik, yang juga akan sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik, yang juga akan memandu segala sesuatunya itu dengan benar, tidak sesat ya seperti itu. Itu aja teman dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Min, ilmu astronomi itu untuk apa ya jika diterapkan ke masyarakat? Apa mereka dapatkan selain bertambah? Tadi udah ya. Mohon maaf, selanjutnya ini dari Clockwork Adia, ya. Min, cek kodam astronomi aku dong. Ya mungkin ini cek kodam astronomi aku bintang kali ya. Contoh cek kodam tuh contoh yang belum berpikir secara saintifik. Ya itu baru saya contohkan kenapa orang langsung berpikir hal yang semacam itu adalah ya gambaran dari betapa pola pikir masyarakat kita masih sangat ya kalau saya bilang rendah ya rendah yang harus kita akui lah seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, menarik nih. Membangun antusias masyarakat yang masih banyak halu-halu, cek kodam dan lain-lain. Nah, gimana caranya mengurangi masyarakat halu dengan astronomi? Ini dari Rizky Ivan, 16. Mungkin dari siapa dulu yang mau menanggapi hal ini menarik juga nih. Lagi-lagi viral ya, kayak kodam-kodam. Mungkin dari siapa dulu? Dari Mbak Mila atau dari Mas Rehan atau dari Mas Dimas? Siapa dulu menanggapi? Silakan mungkin yang Oke, senior dulu aja. Silakan. Oke, baik ya. Bagaimana caranya gabung klub astronomi? Udah itu aja. Nanti kamu akan dipandu, kamu akan dituntun oleh astronom-astronom yang handal untuk bisa menuju jalan yang benar. Gabung Di Rukia. Ya. Mungkin saya sedikit dari Mbak Mila, dari Mas Dimas ya, Mas Dimas lanjut. Oke. Mungkin ini pernah jadi kasus ketika flat earth sempat booming di tahun 2016-2017. Bahkan ketika mereka datang ke Lapan Bandung, pada saat itu masih Lapan namanya, bertemu dengan Prof. Thomas dan jajaran stafnya, ketika sudah dijelaskan dan lain sebagainya, mereka masih tetap batu gitu ya. Jadi mungkin yang lebih diutamakan, tadi betul, mindset-nya dulu diluruskan gitu. Ketika misalnya mereka datang ke lembaga atau instansi terkait, tapi dengan pola pikir yang masih seperti itu, datangnya bukan untuk menambah ilmu jadinya, tapi malah ya debat kusir aja gitu. Jadi memang sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali terkait tadi scientific mindset tadi. Mungkin itu sih. Jadi teman-teman di luar sana yang masih halu-halu tadi, coba luruskan pikiran-pikirannya dengan asupan-asupan konten-konten yang lebih menarik dengan insight-insight yang bagus. Jangan yang halu-halu terus. Mungkin Mbak Mila ada tambahan, silakan. Iya, silakan Mbak Mila. Iya benar sih, memang dari pola pikirnya dulu gitu. Jadi caranya gimana ya harus sama circle yang juga bukan circle-circle yang halu gitu kan. Itu tadi makanya syaratnya Karehan, ya udah gabung aja ke klub astronomi gitu. Di situ circle-nya insya Allah pikirannya lurus jadinya kan akan kebawa. Ya. Sedikit menambahkan. Ya, langsung saja. Ya, sedikit menambahkan. Ini pesan buat teman-teman astronomi, pesan buat teman-teman pejuang astronomi.
jangan buang-buang waktu untuk bisa meluruskan orang-orang semacam itu. Karena mereka memang tidak minta untuk diluruskan. Mereka hanya ingin chaos, mereka hanya ingin banyak pengikut mereka. Jadi lebih baik kita fokus menghabiskan energi waktu kita untuk orang-orang yang memang masih ingin tahu, yang masih belum terkontaminasi, sehingga kita bisa memperbanyak ya presentasi orang-orang yang benar gitu ya, sehingga mengurangi presentasi orang-orang yang memang sesungguhnya sebenarnya mereka tidak mau dibenarkan seperti itu. Dulu juga Haji pernah kedatangan Flat Earth juga, ya kita coba, ternyata ya ketika kita lihat ya memang mereka sebenarnya nggak mau benar, mereka nggak mau tahu dan mereka hanya ingin chaos gitu, jadi ya sudah. Oke, baik. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin saya singkat lah, kita potong aja pertanyaannya karena waktunya sekitar ada 7 menit lagi ya. Nanti kita ambil sedikit waktunya, nggak apa-apa lah. Ini dari kita pertanyaan di kolom komentar, itu dari Observatorium Unismu Makassar. Ya, menarik diskusinya. Kak, mau nanya ke tim OIK nih, bisa di-spill nggak tentang SOP kunjungan di OIK? Bagaimana sejarah dan legalitasnya? Oke, dari Mas Dimas, silakan dijawab. Oke, mungkin dari legalitas dulu. Jadi untuk kunjungan memang ada surat rektor sebagai pegangan legalitas bagaimana alur kunjungan terjadi di OIF UMSU. Jadi mulai misalnya menanyakan dulu apakah jadwalnya kosong atau enggak. By the way, untuk kunjungan umum dibuka dari Senin sampai Kamis, 2 sesi pagi dan sesi siang. Jadi mungkin teman-teman yang berminat untuk berkunjung ke OIF UMSU, melihat planetarium layar data, ruang instrumen, dan pengamatan langit, itu bisa bertanya terlebih dahulu ke narah hubung OIF UMSU, baik melalui media sosial Instagram, di Twitter, di Facebook, atau juga di WhatsApp secara langsung. Lalu nanti akan dicocokkan jadwalnya dengan kekosongan jadwal yang ada di OIF UMSU. Setelah itu nanti bisa hadir sesuai dengan kapasitasnya dan melakukan pembayaran sesuai dengan klasifikasinya. Jadi ada klasifikasi untuk anak sekolah, ada klasifikasi untuk umum, itu harganya berbeda-beda. Jadi untuk legalitasnya tadi ada surat keputusan rektor, lalu untuk alurnya menghubungi secara langsung ke narah hubung OIF UMSU. Seperti itu. Dan mungkin perlu diingatkan lagi, OIF UMSU ini berada di lantai 7 atau di rooftop gedung Pascasarjana, dan untuk ke atas kita harus menaiki tangga satu persatu. Jadi harus siapkan fisik yang lumayan kuat kan, naik 7 lantai ke atas. Mungkin itu yang perlu ditekankan, karena ya beberapa kali ada kejadian kok naik tangga, padahal di brosur, di media sosial sudah kami sebutkan perlu naik tangga. Mungkin itu sekali lagi untuk ditekankan. Terima kasih. Memang kalau kita ke tempat-tempat yang menarik, tempat yang bagus, memang kita butuh usaha lebih ya. Jadi memang harusnya seperti itu. Biarkan itu jadi seleksi alam ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini saya kutip dari kolom komentar. Saya ini sebelumnya di posting juga. Ini ada 4 pertanyaan ya di satu followers ya dari Dayat 33. Izinin, karena narasumbernya ada banyak dan sepertinya juga menarik mengetahui pandangan dari ketiga narasumber terkait beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama itu bagaimana astronomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita secara tidak langsung. Mungkin dari tadi Mas Dimas sudah menjawab, sekarang giliran Mbak Mila. Ya, jadi bagaimana astronomi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari secara tidak langsung. Itu, Mbak. Iya. Ya, sebenarnya hampir sama yang dibahas tadi ya, apa sih sebenarnya manfaatnya astronomi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama ya memang dari pola pikir gitu ya, kalau ketika kita misalkan memandang ke langit gitu, yang sederhana aja, langit siang warnanya biru gitu kan. Ketika kita tertarik dengan langit, lalu kita penasaran kenapa sih langit warnanya biru, kenapa nggak warna yang lain-lain gitu kan. Itu kan membuat kita jadi makin penasaran gitu, mencari tahu apa sih sebenarnya fenomena ini, dijelaskannya tuh secara sains itu seperti apa, seperti itu. Jadi atau kalau misalkan tiba-tiba ada nih yang sering hoax tahunan ya, kayak setiap tanggal 21 Maret nanti
matahari ada di atas khatulistiwa, nanti suhu Indonesia meninggi lah gitu. Nah, kalau misalkan kita tuh punya daya pikir yang bagus gitu kan, nggak langsung mentah-mentah termakan sama berita seperti itu. Kita cari dulu emang benar gitu. Dari berita itu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada badai matahari gitu. Wah, tuh nanti bagaimana gitu, ntar apakah bumi rusak atau seperti apa gitu. Jadi informasi-informasi yang seperti itu bisa kita cari tahu lebih lanjut gitu kalau memang kita punya mindset yang bagus seperti itu. Jadi ya memang astronomi tuh membuat banyak orang penasaran sih ya. Jadi dari astronomi sendiri seharusnya tuh bisa membuat manusia tuh lebih kurius terhadap alam gitu. Ya, baik. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Mas Rehan dan Mas Dimas, atau kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ya, langsung selanjutnya saja. Oh, langsung aja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana astronomi bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan astronomi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim? Mungkin yang bisa menjawab dari Mas Rehan atau dari Mas Dimas Firdaus dulu. Ya, astronomi menjawab tantangan global semacam apa tadi? Bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan astronomi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim? Oh, iya. Ya, astronomi biasanya kalau kita amatir ya, kalau ya kita tidak perlu berbicara astronomi profesional karena kebetulan kita komunitas astronomi amatir. Yang amatir saja kita biasanya butuh langit yang cerah ya, kita rindu langit cerah gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita kurangi polusi udara, kita kurangi polusi cahaya. Bahwa sebenarnya astronomi itu sejak awal sudah sangat uh, mendukung lingkungan dan juga alam yang bersih kok sebenarnya. Dan juga selain itu ada banyak hal yang memang contohnya misalkan ketika kita tahu bahwa matahari tidak selalu terbit di arah timur, tidak selalu terbenam tepat di arah barat. Hal-hal semacam itu sesungguhnya adalah termasuk cuaca gitu ya. Dan ketika cuaca sudah tidak lagi, contohnya misalnya kemarin pertengahan Juni ternyata masih hujan gitu ya. Berarti kan memang ada perubahan cuaca yang signifikan yang ternyata itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Dan astronomi dalam hal ini ya meskipun memang astronomi kebanyakan luar angkasa, tapi ada juga aspek astronomi yang memang dia itu bermain pada atmosfer ya seperti itu, termasuk cuaca atmosfer, cuaca antariksa dan sebagainya. Dan studi-studi tentang astronomi di sektor itu tentu saja sangat bermanfaat bagi perubahan iklim contohnya dan juga pada perubahan zaman. Kalau dulu kita internet harus pakai kabel, kalau sekarang udah ada internet satelit internet ya, internet satelit Starlink. Tapi pas lagi ngamat-ngamat ke langit, lagi motor-motor ke langit, Starlinknya lewat. Jadi itu menjadi suatu ya itulah astronomi gitu, bahwa ternyata teknologi luar angkasa itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, bahwa itu tidak, kalau kita di negara berkembang kita masih berkutat pada masalah pangan, masalah kemiskinan, masalah yang sederhana-sederhana, tapi kalau di luar di negara maju hal-hal semacam itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Dan kita berharap Indonesia lebih memiliki perhatian yang luas terhadap kemajuan keantariksaan sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dari kita ada ketertinggalan kita dari negara maju. Itu astronomi sebagai contoh astronomi yang bisa menjawab ya perubahan global ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini ada yang paling menarik. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung pengembangan penelitian astronomi dan eksplorasi luar angkasa? Mungkin dari Mas Dimas Firdaus untuk menjawab pertanyaan ini. Nah ini menarik sekali karena memang sekarang sedang booming juga mungkin kalau di dunia astronomi terkait dengan citizen scientist. Jadi kemarin pun di ITB tahun lalu juga banyak kegiatan citizen scientist, atau kalau misalnya kita mau berselancar lebih jauh di internet itu NASA, lalu juga ada beberapa komunitas atau klub-klub astronomi internasional yang juga melaksanakan citizen scientist, seperti misalnya TESS Hunter misalnya, atau
Atau yang kemarin sempat ramai juga, orang-orang menemukan supernova baru. Itu astronom amatir loh, jangan salah. Astronom amatir Jepang yang dia punya backyard observatory sendiri, dia menemukan supernova di galaksi Pinwheel galaksi. Itu kan hal-hal yang bisa masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap dunia astronomi. Dan fun fact-nya bahkan beberapa benda-benda luar angkasa itu banyak ditemukan sama astronom amatir pada masa lalu, bukan oleh astronom profesional bahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap dunia astronomi. Karena mungkin saya tidak tahu di bidang yang lain apakah mungkin ada biolog amatir mungkin apakah mungkin ada geolog amatir dan lain sebagainya, tapi di dunia astronomi ada astronom amatir yang tidak bisa dipandang sebelah mata kontribusinya terhadap dunia astronomi. Mungkin itu mungkin ada tambahan dari HAJ, silahkan. Iya, di bulan Maret kemarin juga HAJ sempat kerjasama dengan salah satu astronom dari NAOJ ya, dari Jepang. Beliau sebenarnya lulusan, beliau orang Indonesia yang memang bekerja di Jepang, kemudian ada kesempatan untuk kembali ke Indonesia untuk mengajak masyarakat mengikuti suatu proyek. Waktu itu proyeknya itu untuk mengklasifikasikan galaksi. Nah, ini proyeknya NAOJ yang diharapkan masyarakat Indonesia bisa ikutan seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang tertarik bisa bertanya lebih lanjut ya ke HAJ, karena memang HAJ sudah dititipkan oleh ya salah satu perwakilan NAOJ ini supaya kalau bisa memang proyek untuk citizen scientist-nya ini terus berlanjut, karena yaitu di astronomi seiring berkembangnya teknologi untuk pengambilan data itu sudah sangat masif, tapi SDM untuk mengolahnya itu masih terbatas gitu. Jadi kita mengerahkan masyarakat. Mungkin kalau di negara-negara maju udah biasa ya untuk citizen scientist itu ya. Untuk yang mungkin kita meskipun negara berkembang, tapi untuk orang-orang yang memang punya antusiasme di bidang tertentu, khususnya di sini di astronomi, bisa mengikuti proyek-proyek tersebut. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana astronomi dapat memotivasi generasi muda untuk mengejar karir di bidang sains dan teknologi? Mungkin dari Mbak Mila, untuk yang pertanyaan terakhir ini bisa langsung dijawab. Karir gimana ya menjawabnya? Ya tentunya kalau tertarik dengan astronomi sebenarnya juga tadi tidak harus berada di pekerjaan yang latar belakangnya astronomi gitu. Misalkan nggak harus jadi astronom, tapi menjadi apapun bisa seperti itu. Tapi mungkin kalau memang aku pokoknya pengen jadi astronom kayak gitu ya, ya silahkan bertanya kepada yang memang sudah berkecimpung di situ, terus bisa dimulai dengan mengikuti proyek-proyek sains yang berhubungan dengan astronomi, mengikuti olimpiade dan lain sebagainya. Mungkin nih Mas Dimas kali ini yang ada di universitas langsung kan, gitu bisa menjelaskan lebih lanjut. Mungkin ya, silakan dari Mas Klaus dan Mas Rehan ada tambahan, silakan. Mungkin untuk karir profesional memang harus diakui dunia astronomi ini bukan untuk semua orang. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena memang lapangan pekerjaannya pun tidak sebanyak itu. Gitu. Coba misalnya kita katakanlah di dunia akademik perguruan tinggi yang ada jurusan astronomi kan hanya satu di Indonesia, ITB saja. Kalau mungkin kita misalnya lihat sesuatu yang bersinggungan dengan astronomi, mungkin ada di ITERA, Sains Atmosfer dan Keplanetan. Lalu mungkin ada di beberapa kampus Islam, seperti di UMSU ada Ilmu Falak. Itu pun hanya ada 7 kampus, kita bandingkan dengan jurusan ekonomi yang hampir di setiap kampus itu ada. Berarti kan lapangan pekerjaannya jelas jauh lebih banyak. Atau mungkin ingin di dunia riset. Dulu kita punya LAPAN yang memang khusus, LAPAN pun ada beberapa bagian ya, ada tentang penerbangan, ada remote sensing, dan lain sebagainya. Dalam beberapa subdivisi itu ada antariksa. Lalu mungkin ada BMKG, tapi BMKG pasti ya untuk alumni ATMG-nya, bukan untuk alumni-alumni yang lain.
Jadi kalau misalnya karir di Indonesia ya memang bisa dikatakan terbatas. Namun apakah ini menjadi demotivasi untuk teman-teman yang punya niat di dunia astronomi? Saya rasa enggak. Karena banyak kegiatan, banyak sekarang kumpulan-kumpulan NGO mungkin atau misalnya lembaga-lembaga di luar lembaga-lembaga kenegaraan yang juga sekarang sudah mulai aktif. Kalau misalnya di Malaysia kita lihat ada Apa di Langit sekarang, yang kemarin CEO-nya sempat berkunjung ke Indonesia ke beberapa lokasi. Dia berusaha untuk menyebarluaskan astronomi ke masyarakat di Malaysia. Atau misalnya seperti di Indonesia kemarin sempat ramai ada Antareksa yang basisnya di Bali. Dia pun berusaha untuk menjadi penyambung lidah antara kondisi space kita dengan pemangku-pemangku kebijakan. Selain itu, kalau misalnya kita mau dikembangkan lagi, sebenarnya sekarang juga sedang ramai tentang space teknologi. Ya tadi mungkin sudah disinggung sedikit oleh Mas Rehan terkait satelit lah, lalu juga misalnya pengembangan remote sensing dan lain sebagainya itu masih ada kaitannya dengan astronomi. Jadi kalau misalnya tadi betul, khusus di dunia astronominya saja memang terbatas, tapi kalau kita coba luaskan, lebarkan sayapnya banyak di bidang-bidang lain yang sedikit bersinggungan dengan astronomi itu juga bisa dikembangkan. Mungkin tambahan dari Mas Rehan, silakan. Ya, Mas Rehan silakan. Ya, singkat saja bahwa tadi sudah dijelaskan segala macam hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan yang di bidang astronomi sesuai dengan jurusannya ya. Tapi bagi Anda yang memang tertarik untuk untuk masuk ke dalam jurusan astronomi, gak usah ragu, silakan masuk saja karena di sana kalaupun Anda tidak jadi astronom, Anda akan terpakai di banyak bidang. Karena itu terbukti ya, banyak lulusan-lulusan astronomi ITB yang dia tidak selalu harus berada di pekerjaan astronomi, tapi ada juga yang di jurnalistik, ada juga yang di komputer, ada juga di media yang lain dan lain sebagainya, sehingga kemampuan analitik yang diajarkan di dalam jurusan astronomi itu luar biasa, sehingga itu sangat terpakai di dunia pekerjaan di berbagai multi bidang seperti itu. Jadi jangan khawatir kekurangan lapangan pekerjaan, kalaupun tidak kebagian yang sesuai dengan jurusannya, tapi kemampuan analitik Anda luar biasa sehingga Anda akan terpakai di berbagai bidang seperti itu. Buktinya sudah ada, silakan track back aja, banyak lulusan-lulusan astronomi ITB yang tersebar yang di luar dari pekerjaan peneliti astronom seperti itu. Lebih banyak yang di luar ya Mas ya daripada yang di dunia astronomi. Iya, lebih banyak yang di luar karena pekerjaannya itu lebih tersedianya, lebih banyaknya tersedianya yang di luar. Dan itu terpakai, tidak ada yang menganggur lah istilahnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita pertanyaan terakhir sudah selesai karena waktunya sudah cukup. Terima kasih para followers yang hadir pada Q&A ya, live streaming di Instagram Q&A astronomi yang ke-18 dengan tema membangun antusias masyarakat astronomi. Dengan ketiga narasumber kita ada Mas Muhammad Rehan, ada Mbak Mila Izzatul Isanti, dan juga ada Mas Muhammad Dimas Firdaus. Untuk itu, untuk Q&A selanjutnya mungkin bisa follow dulu akun sosmed Ayumso. Nanti kita akan bikin Q&A selanjutnya ya. Kita hadirkan beberapa narasumber dari luar. Kalau gitu live stream ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Mas Daus, saya izin live dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih.